Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada efek merek Zoom dengan tipe G5. Oke. Di sini saya akan membahas sedikit untuk efek ini, hanya bagian yang krusial saja dan bagian yang sensitif secara teknikal elektroniknya gitu ya. Di sini sudah saya buka bagian dalam dari efeknya, tutupnya maksudnya ya. Jadi kelihatan seperti ini. Nah, di sini baru kelihatan seperti ini. Yang perlu diperhatikan dari efek ini itu memiliki beberapa kelemahan ya. Jadi saya hanya membahas secara elektrikalnya saja, tidak membahas secara fasilitas, terus secara penggunaan atau istilahnya settingan-settingan. Saya tidak membahas seperti itu karena saya sendiri bukan seorang gitaris gitu ya. Di sini saya tunjukkan langsung terdapat banyak konektor karena dibagi beberapa macam modul PCB, mulai dari modul LCD plus potensio, terus modul mainboard, terus modul audio, modul wah dan lain sebagainya. Tetapi yang paling krusial di sini adalah konektor-konektornya. Setiap saya membuka atau membongkar efek ini, itu konektornya pasti dalam kondisi berantakan. Itu ya. Karena apa? Entah alasannya apa dari pihak pabrikan Zoom. Dengan konektor seperti ini, kabelnya juga sangat tipis ya. Memang sesuai antara konektor sama kabel gitu loh. Tetapi dengan banyaknya konektor ini dan lemahnya sistem pengkabelan seperti ini itu akan menyulitkan kita untuk melakukan bongkar pasang, apalagi bagi teman-teman yang awam tentang elektronik gitu ya. Dan perlu saya infokan juga, jika Anda membongkar pasang dari modul satu ke modul yang lainnya itu harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Itu. Di sini saya contohkan seperti ini, konektornya sudah tersingkap semua. Nah, ini bagian apa itu plastik ya. Ini tuh adalah fleksibel kabel atau kabel fleksibel. Pasti ujung-ujungnya itu di bagian ujung dari kabel ujung yang satu dengan yang lain itu pasti dikasih tambahan material seperti apa itu plastik yang agak tebal. Tujuannya apa? Biar kita itu kabelnya bisa terlihat kaku, biar mudah masuk ke dalam soketnya, ke dalam konektornya gitu. Tetapi pada kenyataannya hampir semua konektor ini ya terlepas semua seperti ini. Ini terlepas semua, ya kan? Nah, ini terlepas semua, ini juga terlepas, ini juga terlepas, ini juga terlepas. Demikian juga bagian yang ini, itu ya. Ini juga terlepas. Semuanya ini terlepas gitu. Dan untuk turunannya, tipe turunannya ya, mulai dari apa itu G2 ya, G2, G3, G7, G9, hampir kita jumpai konektor-konektor yang seperti ini gitu. Jadi teman-teman, apalagi yang awam,
jika Anda melakukan bongkar pasang pada konektor-konektor entah itu G2 atau G7, G9, G3, G5 series ya kan, itu harus hati-hati, jangan ceroboh, jangan asal dicabut gitu ya. Dan pada waktu masangnya juga jangan asal dipasang gitu ya. Jadi karena apa? Karena fleksibel ini itu sangat rentan gitu ya. Fleksibelnya ini sangat rentan dan sangat ringkih gitu. Dan sangat ringkih. Jadi entah alasannya apa kok dibikin seperti ini. Beda dengan seperti GFX 8 beserta turunannya, seri GFX ya. Itu konektornya itu kabel fleksibelnya itu menggunakan kabel yang lumayan gede gitu. Tidak menggunakan kabel fleksibel seperti ini. Jadi kalau di service center sih mungkin tersedia kabelnya ya, tinggal user sendiri tadi itu, pengguna tadi itu sanggup enggak membayar di service center gitu. Sebab kalau sudah kejadian kabelnya agak parah dikit, biasanya langsung diganti kabel baru itu. Tetapi bagi teknisi-teknisi yang ada di daerah-daerah katakanlah yang mana spare partnya itu terbatas ya, untuk mendapatkan spare partnya itu sangat terbatas, maka menjadi kesulitan menambah kesulitan tersendiri bagi para teknisi gitu. Jadi hampir semua kabelnya seperti ini gitu. Otomatis kalau kita memiliki kanibalan juga pasti tidak jauh beda dengan kondisi seperti ini gitu. Padahal ini termasuk efek yang lumayan mudah lah ya, yang lumayan mudah gitu. Ini sudah seperti ini semua gitu. Kalau yang tipe GFX itu kan seperti ini kabelnya. Nah, ini kuat, kabel ini kuat gitu. Terus untuk yang tipe ini juga terdapat banyak LCD. Kadang kita anggap sebagai fasilitas tambahan dibanding dengan efek-efek yang lainnya. Tetapi dengan banyaknya LCD ini juga peluang untuk terjadi atau potensi untuk terjadi kerusakan itu juga lebih besar gitu. Meskipun kita bisa men-scrollnya ya, memindah dari LCD satu dengan LCD yang lain, cuma kalau sudah terjadi satu kerusakan di LCD itu juga sudah nggak nyaman lihatnya gitu. Itu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang penggemar Zoom, terutama mulai dari G2, G3, terus G7, G9, G5 series ya kan. Saya sarankan untuk selalu hati-hati dalam melakukan bongkar pasang gitu. Sebab kalau sudah lepas seperti ini, kita akan menyabut dan memasangnya sendiri itu sangat beresiko gitu, sangat beresiko. Terkadang kalau kita mengerjakan efek yang lain, mungkin bongkar pasangnya cukup butuh waktu 1/4 jam dari bongkar sampai pasang lagi. Kalau sekedar bongkar pasang loh ya. Kalau efek seperti ini itu mungkin bisa mencapai 1 jam atau mungkin bisa lebih. Itu teman-teman video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreatipa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.